Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, ketemu lagi dengan saya dalam video untuk pengganti kultum malam tanggal 11. Jadi hari ini adalah hari tanggal 10 dan saya diminta oleh panitia untuk bicara mengenai judulnya itu adalah jadilah teladan bagi generasi berikutnya. Saudara sekalian, di dalam Islam itu sangat mementingkan seorang manusia yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Ada sebuah hadis yang terkenal yang itu saya kira kita semua tahu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang. Yang karena itulah kalau kita mau bicara teladan bagi generasi akan datang, mereka yang akan menjadi teladan adalah mereka yang paling banyak bermanfaat bagi sesama. Yang kalau kita meminjam hadis riwayat Bukhari Muslim itu berarti kita harus menjadi seorang ilmuwan yang dengan ilmunya banyak karyanya, paling tidak dengan ilmunya banyak mengajarnya, sehingga banyak murid-murid yang akan melanjutkan dirinya sebagai seorang ilmuwan atau sebagai seorang agamawan yang banyak memberikan pencerahan gitu ya. Nah, misalnya tokoh yang hingga hari ini menjadi panutan yang terkenal di pesantren dan banyak orang mengenalnya adalah Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali itu adalah ada karya paling terkenal meskipun ada banyak yang lain, misalnya Kimia As-Sa'adah itu ya, kimia kebahagiaan. Tetapi karya yang paling monumental itu adalah Ihya Ulumuddin. Jadi itu adalah buku yang dikembangkan ketika Imam Al-Ghazali banyak merantau terutama ke daerah Syria untuk menjadi seorang sufi dengan meninggalkan jubah keprofesorannya, dan karyanya itu hingga hari ini abadi gitu ya. Yang karena itulah kalau kita pengen menjadi teladan, ya jadilah yang pertama ini gitu ya. Karena sebenarnya Islam mendorong semua orang untuk bisa menjadi seseorang yang banyak berbuat yang bersifat abadi, yang kita sebut sebagai sebuah warisan. Yang kedua, jadilah seorang yang kaya yang dengan kekayaannya banyak wakafnya gitu ya. Itu yang disebut di dalam hadis ausodaqatin jariyatin yuntafa'u bih. Orang yang bersedekah yang dengan sedekahnya kita banyak wakafnya. Karena itulah tentu akan menginspirasi banyak orang. Karena sesungguhnya orang yang bisa hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar, sesungguhnya adalah orang yang banyak melakukan karya-karya kemanusiaan yang dengan karya kemanusiaannya orang banyak mendapatkan manfaat. Yang karena itulah sebenarnya di dalam Islam tradisi wakaf itu sebagai teladan bagi banyak yang lain ya. Kalau yang pertama itu bagian dari melanjutkan kenabian, karena di dalam Islam al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau yang kedua itu sesungguhnya menjadi apa yang disebut infrastruktur bagi berkembangnya ilmu dan juga infrastruktur bagi berkembangnya amal gitu ya. Kita tentu tidak akan bisa haji itu kalau tidak punya uang. Kita tentu tidak akan bisa sholat kalau tidak ada masjid, dan masjid itu terbentuk oleh karena banyaknya orang yang berwakaf. Karena itulah orang-orang seperti ini meskipun tinggalnya sudah meninggal, tetapi dia akan tetap hidup karena lewat ilmunya akan tetap hidup dan akan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Yang karena itulah contoh-contoh seperti ini harus dilanjutkan
Misalnya kalau kita menjadi pejabat, apa yang bisa diberikan kepada lembaga, apa yang diberikan kepada umat. Kalau kita menjadi anggota DPR, misalnya apa yang bisa diberikan kepada apa namanya rakyat, yang lewat undang-undangnya bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Saya teringat pada seseorang namanya Munawir Sadali, salah satu menteri agama, dan dia menyebut KHI, kompilasi hukum Islam itu sebagai wakaf dia untuk bagi perkembangan Islam di Indonesia yang lebih sesuai dengan kemodernan. Yang karena itulah orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi teladan, yang tentu saja yang paling utama kalau kita ingin menjadi teladan sebagaimana yang kata Nabi, kita harus berakhlak seperti akhlaknya Quran. Karena kalau di dalam Islam, kalau mau dibanding antara ilmu dan akhlak, mana yang lebih penting? Tentu adalah akhlak. Yang ini dibenarkan di dalam teori manajemen oleh Peter F. Drucker. Kata Peter F. Drucker, kalau harus memilih antara orang yang berilmu tetapi kurang berintegritas di satu sisi, dan di sisi yang lain memilih orang yang punya integritas tetapi kurang berilmu, kata beliau, yang harus dipilih adalah yang kedua, karena orang yang berilmu tapi tidak berintegritas akan merusak dirinya, akan merusak orang lain, akan merusak lembaga yang dia pimpin, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.